Halo guys, perkenalkan nama aku Sadar Sejahtera Hagu dan di sini aku akan bercerita tentang sedikit keluarga aku. Mungkin kalian ngira bakalan kayak alay banget gak sih dia ini ngeceritain tentang keluarga dia, tentang apa dia gitu kan. No, gara-gara melihat perjuangan Bang Raju ke Ari dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang hidup tanpa seorang mama, kok dia bisa, aku kok nggak bisa gitu. Oke, mari kita cerita. Sebelumnya kan udah pada nggak asing gak sih dengan kata broken home? Yap, benar. Keluarganya yang masih utuh tapi udah nggak tahu di mana-mana gitu. Jadi awal tahunnya itu di tahun 2019, gua ya sebagai abang yang paling besar dan abang paling tua harus siap menjadi sebagai orang tua di keempat adikku. Dan ya di tahun 2019 ya gua ngerasain di apa itu arti broken home. Gua ditinggal dari kedua orang tua gua, dan yang cowok dan yang perempuan. Dan ya waktu tahun 2019 dulu gua dan keempat adikku itu diletakin di panti asuhan di Medan. Yang khusus anak Medan pasti tahu lah di mana ayahanda. Di ayahanda tuh kami dulu tuh dititipin di situ. Ya tahun 2019 gua ditinggal dengan orang tua gua dan gua dititipin bareng adik gua di panti asuhan Medan gitu. Nama pantinya Panti Asuhan Nurul Tambora. Dan seiring berjalannya waktu, gue juga mikir gini, gue juga bakalan bisa kok gantiin posisi seorang ayah dan seorang ibu untuk melanjutkan masa depan adik-adik aku dan masa depan aku untuk kedepannya. Ya di tahun 2020 aku udah mulai ngerasakan kalau mungkin aku kalau hidup di panti asuhan ini mungkin kayak nggak ada harapan gitu gak sih. Jadi gue akhirnya mutusin gue keluar dari panti asuhan tuh. Gue berniat mencari kerja sambil sekolah dulu kan. Dan ya ternyata puji Tuhan di tahun 2020 gue keluar dari panti asuhan dan di situ ada lowongan pekerjaan. Ya walaupun pekerjaannya cuman kuli-kuli bangunan gitu, tapi tetap gue kerjain. Waktu di awal pertama gajian tuh aku tuh mikir ini duit bakalan mau dikemanain sih ya. Soalnya aku kayak gak ada yang ngarahin aku gitu kan untuk megang nih duit gitu kan. Dan suatu ketika aku berpikir adik-adik aku ada di panti asuhan 4 orang, aku harus bisa mengusahakan orang itu. Dan oke, di situ gua ngirim gaji pertama aku ke adik-adik aku walaupun nggak sepenuhnya gitu kan. Dan ya di tahun 2022 sekolah aku tuh lagi drop. Jadi lagi drop tuh tahu gak sih kayak SPP tuh dinaikin atau biaya ini itulah dinaikin oleh pihak sekolah gitu kan. Jadi kayak keputusan bapak panti asuhan ini bilang kayaknya nggak bisa lanjut dulu deh. Dan kebetulan kondisi keuangan aku tuh di tahun 2022 tuh ya mau apa lagi gitu kan. Gua sekarang lagi nggak punya apa-apa gitu dan gue juga kayak nggak punya orang tua gitu. Jadi harus bisa gitu, nggak mungkin aku maksain bapak panti asuhan ini untuk tetap sekolahku. Oke. Dan tahun 2022 tuh aku mutusin untuk putus sekolah. Dan setelah putus sekolah aku tuh kayak udah hilang harapan banget, tau gak sih? Udah hilang harapan banget kan. Aku mikirnya gini, aku bakalan kemana lagi ya melangkah ya. Mungkin aku udah capek banget gitu. Adik-adik aku ada, ya walaupun mereka dibiayain di panti tuh, dibiayain, cuman kayak aku merasa menggendong 4 pundak gitu di belakang aku. Jadi aku kesana kemari, aku rela jadi cucian dorsmel, gue jadi ikut-ikut bangunan, ikut-ikut bantu-bantu orang masang kayak apalah, kayak atap-atap plafon gitu, kerja di kandang ayam, kerja di sawit, semua gue lakuin. Dan oleh karena itu gue terpikir ini ada aplikasi TikTok. Dari gue terrespeknya itu sama Bang Ray Jukari, dari tahun 2020 dia buat video tuh gak punya kayak gimana ya, walaupun banyak yang ngatain dia sok banyak punya ide apa atau gini, tapi dia ngadepinnya tuh kayak
ya udah sih itu kan cuma omongan doang, kayak nggak langsung didatengin gak sih gitu kan. Jadi gua terinspirasi gitu kan, wah Bang Ray juga bisa, masa aku yang nggak bisa sih gitu kan. Jadi aku mikirnya, oh no, ini pasti bisa nih, coba aku mulai dari nol dulu. Ya sebelumnya sih memang aku udah pernah buat TikTok, ini akun kelima aku, dan yang akun terakhir keempat aku itu kebetulan di ya, dan yang mulai dari itu gua mikir kan, Bang Ray juga ini memang videonya mengedukasi banget gitu, kayak kata-katanya itu masuk ke aku, jadi rasa semangat aku itu kembali mulai lagi awal gitu kan. Dan ya mungkin untuk saat ini buat orang tua aku dimanapun kalian berada, aku cuma mau bilang, ini anakmu yang kamu tinggali di umur 13 tahun, dan inilah dia sekarang nih, anakmu ini udah besar. Ya walaupun belum bisa ngasih apa-apa ke kalian, mungkin ini video aku bakalan lewat di depan kalian, jadi aku minta ke kalian ya doa yang terbaik aja buat kalian. Jadi untuk adik-adik aku, mungkin kalau pembimbing panti asuhan yang lihat video ini, bersabar ya dek, abang akan menaikkan harga diri kita, walaupun kita udah rendah di mata orang semua karena kita nggak punya orang tua, kesana kemari dihina, dicaci, ya nggak punya orang tua, mau di gimana lagi lah. Dia oke gitu tuh karena dia nakal tuh gara-gara nggak punya orang tua, ditinggal dari kecil. Ya oke dek, bersabar karena Tuhan punya rencana buat kita semuanya. Jadi sekian dan terima kasih untuk kawan-kawan aku, bantu aku untuk biar bisa jadi konten kreator. Terima kasih.